Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran BTQ kelas 2. Anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum mulai belajar, marilah bersama kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita ketemu di BTQ. Kita membahas di pelajaran keempat, ada di halaman 31 sampai dengan 38, yaitu kita akan berlatih membaca huruf H berharokat sukun dan huruf kaf berharokat sukun. Nah, anak sekalian, seperti biasa sebelum mulai ke pelajaran, Ustadz Arifin punya sebuah gambar rahasia. Anak-anak bisa lihat di layar. Silahkan ditebak gambarnya apa. Ini merupakan tes mata. Sebenarnya ini tes buta warna ya. Jadi beberapa orang yang punya kelainan yang buta warna itu nggak bisa melihat gambar ini. Nah, anak-anak untuk mencobanya atau untuk mengeceknya bisa dengan menebak gambar ini. Oke, anak-anak, hitungan kelima silahkan ditebak. Oke, cukup. Jawaban yang benar dari gambar yang ada di layar adalah gurita. Nah, anak-anak bisa melihat di sana ada gambar gurita. Anak-anak yang mungkin ada beberapa yang punya masalah dengan warna, itu mungkin akan kelihatan, akan kesusahan untuk mengenalinya. Tapi yang normal itu biasanya langsung bisa melihat. Kan anak, kita langsung masuk di materi. Anak-anak, sebelum berlanjut kepada contoh huruf, Ustadz Arifin akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan pengucapan huruf H dan huruf kaf, terutama yang berharokat sukun. Perlu diingat beberapa catatan penting tentang makhraj atau tentang pengucapan huruf H. Yang pertama, tempat keluarnya dulu, istilahnya makhraj. Tempat keluar dari huruf H yaitu ada di pangkal tenggorokan. Pangkal itu berarti ada di bagian bawah. Sedangkan kalau huruf H yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, itu letaknya di tengah. Makhrajnya di tengah. Nah, orang-orang biasanya sering keliru antara H dengan H. Maka kalau H diingat-ingat keluarnya di tengah, itu agak bersih suaranya H. Kalau H itu ada di pangkal tenggorokan. Kalau dirasakan juga, dadanya juga agak sedikit bergetar. H, H. Kalau yang ini H, H. Yang ini H. Nah, itu yang pertama. Letak keluarnya sudah beda antara H dengan H. Yang kedua adalah diucapkan dengan halus. Meskipun letaknya di pangkal tenggorokan, itu tidak boleh kita mengucapkannya secara berlebihan. Misalnya H, H, karena letaknya di pangkal tapi pengucapannya H, itu enggak boleh. Tetap pengucapannya secara halus. H, H. Kemudian catatan yang ketiga adalah huruf H tidak boleh ketika membaca disukunkan, itu diputus. Contohnya, ini bukan harokat ya, ini namanya adalah hamzah wasol. Ini aslinya potongan surat Al-Fatihah, ada harokat di sini kasroh. Maka ini dibaca ihdina, ihdina. Tidak boleh suaranya diputus, ihdina, ihdina. Itu tidak boleh. Nah, jadi ada 3 catatan, tempat keluarnya di pangkal, diucapkan dengan halus dan suaranya tidak boleh diputus. Maka kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim. Tuh, itu tentang huruf H. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang huruf kaf. Nah, huruf kaf yang berharokat sukun, beberapa poin penting. Yang pertama, makhraj. Tempat keluarnya huruf kaf itu ada di pangkal lidah. Pangkal itu berarti belakang. Lidah bagian belakang kemudian ketemu dengan langit-langit sehingga dibaca kaf. Kaf. Kakiku. Ak, ik, uk. Mohon maaf. Ak, ik, uk. Nah, itu yang pertama, tempat keluarnya huruf ada di pangkal lidah. Yang kedua, catatan pentingnya adalah tidak boleh mengucapkan huruf kaf dengan hames yang berlebihan. Hames itu artinya mendesis atau ada aliran nafas. Contoh yang salah, hames berlebihan seperti ini. Yak,
yak. Nah, itu ada hamesnya berlebihan. Yak, ak. Kemudian atau misalnya ka, ki, ku. Itu hamesnya berlebihan. Itu tidak boleh. Jadi hamesnya, keluarnya nafas tidak boleh berlebihan. Kemudian juga tidak boleh tanpa hames, kering tanpa hames tidak ada aliran nafas. Contohnya yak, yak, yak tidak boleh. Ak, ik, juga tidak boleh. Itu tidak ada hamesnya. Jadi kalau makhraj apa maaf tentang huruf kaf itu hamesnya tidak berlebihan tapi juga tidak boleh tanpa hames. Maka tengah-tengah. Ak, ik, uk, ka, ki, ku, bukan ka, ki, ku. Yang terakhir adalah tidak boleh kolkolah. Nah, ini yang biasanya sering lupa. Banyak orang yang membaca huruf kaf itu seperti kof. Bukan pada pengucapannya, tapi pada aturan kolkolahnya. Sehingga orang-orang membaca ake, ike, uke. Sehingga kalau kalimat yang seharusnya dibaca yak tubun sering dibaca yake tubun. Seharusnya yang betul adalah yak tubun, yak tubun. Contoh baca yang benar. Tidak boleh kol-kolah. Misalnya ake, yake tubun. Kemudian ada apa misalnya tak seharusnya bacanya takfurun dibaca takfurun. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu beberapa catatan tentang pengucapan huruf H dan huruf kaf. Kita lanjut ke apa namanya? Contoh yaitu anak-anak bisa buka buku paketnya. Kita mulai dari kegiatan qiraah, kegiatan membaca dulu. Yuk kita baca dari yang pertama, kita baca sawah, taksi. Sekali lagi ya. Sawah, kemudian taksi, tidak boleh take, dibaca taksi, tapi harus ada alirannya, taksi. Nah, kemudian bawahnya Ustadz Arifin baca, kemudian anak-anak nirukan di rumah ya. Alih, asah, asih, asuh, aksi, biksu, arah, butuh, bawah, saksi, siksa, sukma, bawah, basah, buruh, rukmana, baksi, bukti, tabah, tadah, tanah. Nah, itu pengucapan hak berharokat sukun dan kaf berharokat sukun. Kita lanjutkan. Anak-anak, kita lanjutkan beberapa saja. Nanti anak-anak bisa praktekkan sendiri. Taktik, sakti, mukti. Satu lagi. Latih, jajah, jatah. Nah, itu adalah pengucapan huruf kaf dan ha. Jadi kalau agak lupa bisa lihat di video bagian depan tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dalam pengucapan huruf kaf dan ha. Selanjutnya itu tadi tentang materi qiraah ya, anak-anak bisa praktekkan. Insya Allah semakin sering berlatih akan terbiasa. Jadi kalau sering dengan membaca Al-Quran, dengan memperhatikan makhraj hurufnya, anak-anak nanti akan hafal sendiri. Nggak usah perlu ingat, oh ha itu gini di sini. Dan nggak boleh terlalu kasar atau diputus. Kalau kaf itu nggak boleh terlalu hamas, tapi nggak boleh tanpa hamas. Itu awalnya memang perlu diingat, tapi lama-lama akan terbiasa. Misalnya dalam baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dibaca ihdinas. Selain insya Allah sudah betul bacanya. Ihdinas syara, dan seterusnya. Ya, jadi penting untuk berlatih. Setiap hari minimal membaca Al-Quran 1 kali. Anak-anak mungkin yang masih di rumah, ditarget misalnya 5 ayat atau 10 ayat. Kalau satu halaman memang belum kuat, yang penting tiap hari usahakan membaca Al-Quran. Kemudian anak-anak, Ustadz Arfin nanti akan memberikan contoh kitabah cara menulis huruf H. Nah, insya Allah anak-anak bisa menirukan. Di sini sudah ada tempatnya sendiri untuk menulis. Huruf alif jelas ya.
untuk yang selain huruf alif, Ustaz Arifin akan memberikan contoh yang huruf H. Nah, sebentar. Nah, oh ini nggak bisa dibesarkan kalau ini. Oke, Ustaz Arifin tulis di sini aja ya. Anak-anak nulisnya di bawah sini. Ustaz Arifin contohkan di sini yang besar. Penulisan huruf alif sangat jelas, garis lurus, kemudian harokat misalnya itu fathah mulai dari atas. Mohon maaf. Ustaz Arifin ulangi ya. Jadi nah, Ustaz Arifin tuliskan. Ustaz Arifin agak susah karena menggunakan mouse itu agak sulit. Nah, kemudian dari atas ke bawah. Agak miring, mohon maaf ya. Anak-anak bisa perbaiki di rumah. Untuk huruf H itu mulai dari sini. Lihat, perhatikan. Buat lingkaran. Kalau sudah mau penuh ke bawah. Sekali lagi ya. Huruf H, terutama yang huruf H. Lingkaran, kemudian ke bawah. Ini kelas 1 dulu pernah Ustaz Arifin ajarkan. Buat lingkaran, kemudian ke bawah. Buat lingkaran, kemudian potong di tengah ya. Jadi awali dengan membuat lingkaran dari kanan ke kiri, muter. Kalau udah mau sampai atas, diturunkan ke bawah. Kurang lebih seperti itu tentang menulis huruf H. Nah, anak-anak bisa praktekkan di rumah. Kitabah halaman 33. Karena anak kita akan lanjutkan. Ini sama ya, menulis huruf ba. Huruf ba sama, kasih tanda titik. Untuk huruf H seperti tadi. Kemudian, nah untuk huruf kaf. Alifnya jelas. Kemudian huruf kafnya mulai dari kanan ke kiri tetap. Kemudian yang bagian tengah itu hurufnya seperti hamzah. Melengkung, kemudian tarik garis lurus. Nah, huruf kaf. Nah, seperti ini. Nah, untuk menulis huruf kaf dan hak dulu pernah, tapi ini tetap harus dilakukan karena apa? Kunci dari baiknya membaca Al-Quran maupun menulis Al-Quran adalah dari seberapa sering anak berlatih. Kuncinya seperti itu. Ini sama, insya Allah bisa. Nah, kita mulai praktekkan ini aja, halaman 37. Kita mulai membaca bacaan-bacaan yang ada huruf kaf maupun huruf haknya. Ustadz Arifin dulu, setelah Ustadz Arifin anak-anak menirukan. Jatah makan. Oke, tirukan. Kemudian Ustadz Arifin lagi. Buruh tani. Kemudian banyak. Ayah bunda. Kemudian atas bawah, tanah liat, saksi mata, sukma ayu, bakti ibu. Kemudian bakti mohon maaf. Ini harokatnya seharusnya baktik jitu. Mohon maaf, taktik, mohon maaf. Ustaz Arifin ulangi. Taktik jitu. Kasih ibu. Sawah itu sawah tak tadah hujan. Taksi itu liwat jalan buntu. Kemudian Yayan jadi saksi. Kemudian terakhir asah, asih, asuh adalah bukti kasih ibu. Kemudian satu lagi, kita harus bakti ayah bunda. Nah, itu adalah cara pengucapan dari huruf kaf dan hak sukun. Anak-anak tolong perhatikan. Kemudian setelah ini ada latihan kitabah menulis lagi, silakan anak-anak praktekkan. Kemudian untuk evaluasinya, anak-anak cukup mengirimkan tugas menulis atau kitabah yang ada di halaman 33 dan sampai dengan halaman yang 34. Nah, yang ini halaman 33 ya. Halaman 33 kemudian sama dengan halaman 34. 2 lembar saja yang dievaluasi. Tapi anak-anak misalnya mau menulis ini juga nggak apa-apa. Ustaz Arifin nanti akan menilai yang bagian sini. Anak-anak bisa dilanjutkan menulis.
Nah, anak-anak, itu untuk materi kita hari ini tentang materi BTQ. Semoga anak-anak bisa mempraktiknya dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup bersama-sama kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Amin. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.